Ustadz, kan dalam hadis ada. Biasanya ada santri itu yang ngulik iseng tuh ada nanya-nanya. Dalam hadis ada orang selama hidupnya beramal amalan ahli surga. Tapi di akhir hayat dia kepleset ngamalkan amalan ahli neraka. Meninggal dalam keadaan itu akhirnya di neraka. Lah katanya buah Ustadz. Kok bisa begitu sih? Ada orang selama hidupnya dia maksiat saja begitu. Di akhir-akhir hayat dia kepleset. Keplesetnya dalam kebaikan. Maksudnya sudah tobat gitu dalam kebaikan, ngamalkan amalan baik, meninggal dalam keadaan mengamalkan amalan tersebut. Apa yang terjadi? Masuk surga. Lah kan selama ini nanamnya keburukan. Enggak. Ingat, kebaikan selama hidup, keburukan selama hidup itu, jika kita taubat kepada Allah, maka secara otomatis akan terhapus keburukan tersebut, diisi dengan kebaikan. Berarti dia memang hidupnya dalam keadaan baik. Tidak heran meninggal dalam keadaan itu masuk surga. Memang dalam hadis sahih ada yang begitu. Ibaratnya begini, kita punya satu lahan. Lahan itu isinya pohon-pohon berduri, rumput-rumput yang tinggi, benalu-benalu lah sudah. Tidak ada pohon yang berbuah sama sekali. Tapi di akhir-akhir sewa, anggap lawan itu kita dapat kontrak lah. Di akhir-akhir waktu sewa, kita pangkas itu. Durinya, rumputnya kita pangkas, kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan buah. Baru nanam, baru tertanam beberapa, baru tertanam, tiba-tiba kontraknya habis. Kira-kira apa yang akan terkesan? Apa yang akan dilihat adalah zaman dulunya? Enggak. Saat terakhir selesai kontrak, apa yang terjadi? Faktanya di lapangan bagaimana? Faktanya adalah dia menanam kebaikan, maka dia masuk surga, selesai. Itu memang adilnya Gusti Allah. Agar kita tidak pernah putus asa daripada kasih sayang Allah, daripada rahmat Allah. Jangan lihat masa lalu sudah. Terserah masa lalu gelap gulita kayak apapun, lupakan. Masa lalu sudah berlalu, selesai. Jadi seorang muslim itu bukan dituntut untuk melihat masa lalu, tapi untuk melihat masa depan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya jiwa kita ini melihat apa yang akan kita persembahkan nanti ke depan, bukan melihat masa lalu. Biarkanlah masa lalumu adalah orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang suka judi, suka minuman keras dan seterusnya, biarkan itu masa lalu. Itu duri-duri dalam kehidupan, tinggal dipangkas saja, ganti dengan tanaman yang berbuah. Siapa tahu pas menanam Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, selesai. Aman tuh. Ustadz, walaupun selama hidup semuanya keburukan, dia baru mau tobat atau baru tobat bener, baru sudah tobat, belum melakukan banyak kebaikan, dia sudah dipanggil sama Allah jadi ahli surga. Gampang. Dan juga sebaliknya, jangan pernah bangga dengan masa lalu. Oh, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini. Itu sudah berlalu. Lihat apa yang kita tanam saat ini untuk masa depan, itu yang paling penting. Dulu aku pernah begini, dulu aku pernah, nggak penting dulu. Makanya ada pepatah mengatakan lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Ini ngeri bener ini. Kalau bisa diganti deh, jangan ustadz. Kayak ngeri amat ya. Lebih baik mantan preman dari mantan. Ya mantan preman kalau sudah mantan berarti jadi baik dong. Atau lebih tepatnya lebih baik mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Itu aja sudah.